Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kembali pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai update COVID-19 tanggal 3 Juli 2020. Berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 3 Juli 2020 terdapat penambahan kasus positif sebesar 144 kasus. Sehingga secara kumulatif kasus positif yang ada di wilayah DKI Jakarta sebanyak 11.824 kasus. Dari jumlah tersebut, 7.109 orang dinyatakan telah sembuh, sementara 648 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini kami laporkan terdapat 736 pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 3.331 orang melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk data orang dalam pemantauan atau ODP, tercatat berjumlah 27.276 orang, sementara PDP atau pasien dalam pengawasan tercatat sebanyak 18.007 orang. Informasi berikutnya adalah mengenai pemeriksaan laboratorium PCR di DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan PCR. Dengan membangun laboratorium satelit COVID-19, ada 2 laboratorium yang telah disiapkan, satu laboratorium berlokasi di RSUD Pasar Minggu, dan 1 laboratorium lagi berlokasi di RSKD Durensawit yang telah beroperasi sejak 9 April 2020. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya untuk membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 2 Juli 2020 tercatat sebanyak 323.988 sampel. Pada tanggal 2 Juli sendiri, telah dilakukan tes PCR terhadap 4.181 orang, di mana diantaranya 3.447 dilakukan untuk menegakkan diagnosis baru. Hasilnya adalah 144 positif, sementara 3.303 negatif. Untuk rapid test telah dilakukan terhadap 243.010 orang, dengan persentase reaktif di kisaran angka 3,5%. Rinciannya adalah 8.449 orang dinyatakan reaktif COVID-19, sementara 234.561 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR, dan apabila hasil pemeriksaan PCR menunjukkan negatif, maka dapat dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet atau ke Rumah Sakit Rujukan COVID, atau juga bisa melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Berikutnya adalah informasi mengenai kepatuhan dalam masa PSBB transisi. Selama masa PSBB transisi, kami terus menghimbau masyarakat untuk melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus melakukan pengawasan terhadap ketaatan di berbagai tatanan, seperti di mal, objek wisata, pasar, checkpoint SIKM, dan bersama dengan tim terpadu dari SKPD. Selain melakukan himbauan, tim juga akan mulai melakukan penindakan berupa denda. Penindakan dengan penutupan turut dilakukan pada lokasi yang seharusnya belum boleh membuka aktivitas. Di antaranya termasuk kategori rumah minum atau bar, serta geria pijat. Informasi terakhir yang kami sampaikan adalah mengenai kolaborasi tangani COVID-19. Pemprov DKI masih terus membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesamanya yang membutuhkan karena terdampak COVID-19. Dalam satu program yang digagas oleh Pemprov DKI, yaitu Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi.
Demikianlah update COVID-19 tanggal 3 Juli 2020. Terima kasih, bersatu kita melawan COVID. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.